DHBL, daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, lapor ini yang rawan banget untuk terlupa kayak kadang, soalnya kan kawan pajak mungkin banyak banget ya yang misalnya kita punya pajak terutang terus kita bayarkan stop sampai sana, padahal enggak, kita ada kewajiban yang lapor namanya kawan pajak. Welcome to Mama Podcast, Mau Mere Manise. Halo kawan pajak, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sebelumnya kenalin, saya Mutia yang akan menjadi host podcast kali ini. Di episode kelima ini kita akan bahas topik menarik nih seputar serba-serbi hak dan kewajiban perpajakan. Nah, kawan pajak tahu nggak sih? Ketika kita udah jadi wajib pajak, tiap wajib pajak itu punya hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, itu akan kita bahas tuntas di episode kali ini. Tapi saya nggak sendiri, kini bersama saya sudah hadir narasumber kita yaitu salah satu fungsional asisten penyuluh di KPP Pratama Maumere yang menurut saya kawan pajak udah nggak asing lagi nih dengan wajahnya, yaitu Kak Catur. Halo Kak Catur, selamat datang. Selamat datang, kayaknya udah 3 kali deh kayaknya. Oke, saya nih kebetulan yang perdana di sini. Gimana kabarnya Kak? Baik Mutia, semoga baik juga ya, pasti ya kabarnya ya. Iya. Oke, Kak, kita langsung masuk aja Kak ya ke topik kita karena kayaknya kawan pajak udah penasaran juga nih yang nonton. Boleh, langsung aja. Oke, Kak, tentu udah kita ketahui juga nih Kak ya, banyak banget tentunya kawan pajak yang punya NPWP atau mendaftarkan diri nih Kak, punya untuk mendapatkan NPWP buat ngelamar kerja misalnya, atau untuk ngajuin pinjaman atau KPR, atau untuk daftar lomba atau kegiatan, atau intinya untuk keperluan administrasi lainnya gitu kan ya Kak. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Kak kita punya NPWP atau kita mendaftarkan diri nih untuk punya NPWP buat tujuan-tujuan yang tadi saya jelaskan? Boleh sih, jadi tenang Pak aja, kawan pajak boleh, jawabannya boleh banget. Cuman kan kawan pajak perlu tahu ya, kalau misalkan kayak kawan pajak punya SIM, berarti kan punya hak tuh untuk ngendalin sepeda motornya atau mobilnya. Nah, tapi juga punya kewajiban buat nanti nambah lalu lintasnya. Atau misalkan kawan pajak punya paspor, punya hak untuk keluar negeri, misalnya mau ke Singapura, tapi kan punya kewajiban juga buat nurutin aturan di negara itu, ya kan? Nah, sama juga kalau punya NPWP Mutia. Jadi punya haknya juga, punya kewajibannya juga, dan itu harus dijalankan dengan baik, kayak gitu. Nah, oke, ini penting ya Kak. Artinya kalau kita jadi wajib pajak, kita udah punya NPWP, ada hak yang kita peroleh dan ada kewajiban juga Kak ya yang perlu kita jalankan. Betul banget Mutia. Nah, ngomongin soal kewajiban nih Kak, kita ngomongin soal kewajiban dulu pertama. Kewajibannya apa aja Kak yang perlu dijalankan? Sebenarnya kalau kita ngomong bicara pajak tuh sebenarnya kewajibannya gampang. Dia tuh cuma ada 4 ya. Oh, 4 kali 3? Iya, maksudnya 4 ya. 4. Gampang banget. Jadi kita tuh biasanya nyebutnya DHBL. Ya, jadi daftar, hitung, bayar, sama lapor. Nah, kalau yang pertama ini daftar ini pasti kawan pajak itu kan udah pada banyak punya NPWP ya. Daftar itu gampang banget Mutia. Sekarang tuh udah zamannya online ya. Kalau kata saya wajib bilang online. Nah, iya, gitu. Jadi kayak gitu ya. Bisa online di irek.pajak.go.id, gampang banget, tinggal bikin akun sana. Nah, itu sebenarnya kita kalau kita sebagai wajib pajak juga ada untuk daftar NPWP ada waktunya. Misalkan Mutia orang pribadi ya yang nggak punya usaha atau nggak punya pekerjaan bebas, ya kan, itu sudah harus punya NPWP kalau sudah menerima penghasilan. Kalau misalkan Mutia punya pekerjaan bebas, misalkan jadi dokter, itu adalah paling lama itu adalah akhir bulan berikutnya. Kalau misalkan punya usaha, misalkan buka kios gitu, itu harus punya NPWP itu adalah paling lambat 1 bulan berikutnya sejak usaha dijalankan. Sedangkan kalau badan itu adalah 1 bulan sejak pendirian Mutia. Jadi misalkan udah punya akte, udah selesai lah aktenya, udah daftar izin AHU adalah hari ini, berarti 1 bulan dari hari ini. Walaupun misalkan usahanya masih sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, jadi hitungannya adalah dari pendiriannya kalau badan. Patokannya akta pendiriannya kayak kalau badan ya. Oke. Kalau untuk menyesuaikan nih Kak, kan ada aturan UU HPP yang terbaru kayak. Iya, betul. Ada penyesuaian nggak Kak untuk terkait dengan syarat-syarat tersebut? Kalau untuk syarat-syarat sih masih sama ya, Mutia ya. Jadi kalau misalkan orang pribadi dia cukup NIK sama KK aja disiapin, nanti tinggal ngisi online aja. Sedangkan kalau badan itu wajib dia aktenya udah terdaftar di Ditjen AHU, karena nanti harus divalidasi tuh harus terdaftar. Nah, tapi kalau untuk terkait UHPP nanti akan efeknya itu adalah di tahun depan nih, kayak yang di belakang saya nih, format NPWP baru. Iya, jadi nanti kita akan makainya NIK 16 digit KTP. Jadi nanti mungkin ke depannya itu kita tinggal melakukan aktivasi NIK-nya aja. Oh, cukup gitu. pakai Iya.
kartu KTP aja Iya, kayak betul, berarti ya, KTP NIK aja. ya. Makanya jadi pastiin kawan pajak kalau yang udah punya NPWP harus melakukan pemadanan NIK menjadi NIK-nya. NPWP. Betul. Mesti aktivasi dulu kayak. Betul, mesti aktivasi dulu. Nanti kalau bingung bisa kesini. Oke, jadi kewajibannya kawan pajak, cara gampang hafalnya adalah DHBL. Daftar bayar, Daftar hitung, daftar hitung bayar lapor. Oke, kewajiban pertama adalah daftar atau kita mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Jadi kalau misalnya sudah memenuhi ketentuan yang tadi Kak Catur sebutkan, tapi misalnya nih Kak, ada kawan pajak yang enggak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, artinya kan Direktorat Jenderal Pajak itu bisa diberi kewenangan kayak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan. Betul banget Mutia. Benar. Jadi kalau misalnya ada temennya kawan pajak, ada kerabatnya, ada crushnya, ada sahabatnya yang udah memenuhi ketentuan nih seperti yang Kak Catur sebutkan tadi, tapi belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, tolong diingatkan kembali ya. Oke, DHBL agak ini ya. Jadi terngiang-ngiang gitu ya di kepala, gampang ya gitu ya. Oke, daftar, kemudian adalah hitung. Hitung nih maksudnya gimana Kak? Hitung ini kan kita habis mendaftar, tandanya kita udah punya NPWP kan, punya kewajibannya. Nah, daftar ini adalah menghitung pajak terutangnya gitu Mbak Mutia. Nah, kita itu kalau wajib pajak itu dikasih kepercayaan. Jadi menghitungnya itu self assessment, menghitung sendiri. Oke. Ya, menghitung sendiri itu perlu dihitung. Jadi elemen-elemen biasa tuh buat menghitung umumnya tuh ada yang jelas adalah pajak penghasilannya, terus kemudian adalah pengurangnya. Pengurang itu misalkan biaya jabatan atau biaya-biaya lainnya, kemudian terus nanti kan ketemu penghasilan netonya, baru dikurangin sama penghasilan tidak kena pajaknya, PTKP. Misalkan kayak Mutia udah nikah? Kebetulan belum. Belum ya, jadi nanti itu berarti PTKP-nya 54 juta seperti itu. Nanti kalau ada penambahan nambah setiap elemennya 4,5 juta seperti itu. Nanti baru ketemu penghasilan kena pajaknya, baru itu nanti dikali tarifnya Mutia. Nah, tarifnya ini pun juga beda-beda. Misalkan kayak Mutia ini kan kerja PNS kan ya? Iya, PNS. Udah dipotong kan? Nah, itu kan sama seperti pegawai-pegawai lain itu kita tuh nanti kena tarif progresif pasal 17. Ya kalau di UHPP ini ada lapisan baru tuh kan, yang di atas 5M dikali 35%. Itulah makanya prinsip keadilan Mutia. Jadi semakin kaya, semakin banyak penghasilannya, semakin juga besar juga ya betul, pajak yang besar dibayarkan pajaknya. Terus kemudian kalau misalkan Mutia punya usahawan, kalau zaman dulu tahu kan ya istilahnya kayak PP23, tahu kan ya? Itu kan bayar 0,0% dari omset aja. Nah, tapi kan sekarang semenjak udah ada UHPP, terus ada PP 55 tahun 2022. Jadi kalau omsetnya di bawah 500 juta dalam setahun tuh nggak perlu lagi bayar pajak Mutia. Kalau udah di atas tuh baru bayar kumulatif pajaknya. Kayak selama setahun kumulatif selama setahun. Jadi bayarnya kalau misalnya udah di atas 500 juta jadi kan? misalkan bulan Februari nih tiba-tiba kan bulan Januari masih 0, misalkan Februari 501 juta, 1 jutanya yang dikali 0,5% seperti itu. Tapi asalkan masih memenuhi ketentuan di PP 55 tahun 2022 ya, seperti itu. Terus kemudian kalau untuk badan itu dikali dengan tarif badannya itu 22%. Cuman ada juga namanya fasilitas 31E, jadi dikali 50% dulu laba bersihnya, seperti itu Mutia. Nah, kalau pekerjaan bebas tentunya ada NPPN, nama penghitungan netonya. Nah, itu tapi di awal tahun sebenarnya itu harus pemberitahuan dulu ke KPP-nya Mutia. Oke, biar bisa dapat fasilitas tersebut kayak. Iya, jadi biar pakai norma. Biar jadi pakai norma aja betul. Ya pajaknya. Karena kalau sebenarnya tidak melakukan pemberitahuan ya, yang pekerjaan bebas itu dianggap pembukuan Mutia. Jadi kena tarif umum biasa. Iya, seperti itu. Oke, kawan pajak. Jadi itu yang penting ya. Hitung pajaknya itu berdasarkan menggunakan sistem self assessment, artinya buat kawan pajak itu diberikan kepercayaan oleh DJP, oleh negara untuk menghitung sendiri nih besarnya pajak yang terutang. Dan tentunya ada ketentuannya yang berlaku kayak yang perlu diperhatikan banget, termasuk ada dalamnya dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak beserta tarif pajak yang berbeda-beda untuk tiap jenis pajaknya. Nah, itu kawan pajak harus teliti betul ya untuk hitung, harus perhatikan banget. Jangan lupa untuk mencatat penghasilan atau pemasukannya serta biaya atau pengeluarannya untuk dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Oke, kewajiban selanjutnya yang ketiga, huruf B. Bayar. Betul banget. Bayar pajak yang terutang. Iya betul. Tadi kan kita udah ngitung tuh. Berarti kan kalau ada pajak terutangnya kita harus bayar, harus disetor ke kas negara kan. Nah, itu bayarnya itu kita juga jangan sampai salah Mutia. Jadi kan ada kode akun pajak, kode jenis pajak, itu jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah
bukan bayar 2 kali ya, tapi bisa melakukan pemindah bukuan sebenarnya, itu salah satu haknya. Tapi kalau bisa jangan sampai salah bayarnya. Nah, bayarnya itu wajib pajak tuh bisa bikin namanya dulu kode billing Mutia. Nah, bikin kode billing itu bisa di aplikasi M-Pajak Mutia. Kalau bisa download kawan pajak, bisa download M-Pajak di HP-nya, udah tersedia di App Store ataupun Play Store. Iya. Atau juga bisa bikin di akun DJP online-nya, itu juga ada menu untuk bayar seperti itu. Untuk bikin billingnya itu untuk juga ada menu. Itu ada menunya di sana. Terus kemudian kalau store-nya itu bisa lewat M-Banking, lewat pos, lewat bank persepsi, lewat sekarang Tokopedia juga bisa, lewat mesin atau edisi aplikasi lainnya, mesin edisi juga bisa, ATM juga bisa. Nah, terus kemudian mekanisme pembayaran itu ada banyak Mutia. Jadi ada bayar sendiri, store sendiri misalkan. Terus ada juga pemotongan atau pemungutan kayak Mutia nih misalkan PNS kan, dipotong udah langsung di store sama bendaharanya, seperti itu. Oke, jadi setelah kita hitung pajak kita yang terutang, terus ternyata ada nih Kak pajak yang terutang, kita perlu bayar kayak ada kewajiban untuk membayarkan pajak tersebut ke kas negara kawan pajak. Dan sekarang dipermudah banget, kanal pembayarannya itu beragam, kayak bisa offline, bisa online, bisa mulai dari bank atau pos persepsi sampai lewat iBanking atau M-Banking. Jadi memang kawan pajak dipermudah banget ya untuk bayar pajak kapanpun dan dimanapun. Yang penting punya HP atau sinyalnya. Betul, kalau nggak ada kuota juga nggak bisa. Nggak bisa ya nge-generate kode billingnya kayak. Betul banget. Oke, kita udah sebutkan tadi udah dijelaskan oleh Kak Catur, kawan pajak ada 3 kewajiban mulai dari daftar, hitung, bayar. Nah, kewajiban terakhir nih Kak, kayaknya yang rawan banget untuk terlupa nih Kak, huruf L. Yaitu lapor. Lapor kayak. Karena banyak banget biasanya tuh kawan pajak cuman yang penting udah bayar, biasanya pikirannya gitu. Jadi stop sampai sana. Padahal enggak, masih ada satu langkah terakhir lagi, yaitu adalah lapor. Ini salah satu yang paling penting Mutia. Jadi kan tadi kan menghitungnya udah self assessment, ya kan? Terus kemudian harus dibayar. Nah, lapor ini salah satu elemen penting karena apa? Karena biar DJP bisa ngelihat kebenarannya, ngitungnya udah betul belum, bayarnya sudah betul belum. Tahu-tahu yang tadi kita takutkan, misalkan bayarnya salah akun gitu kan, harusnya misalkan bayar untuk tahunan malah masa seperti itu, atau hitungnya salah tarif. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lapor Mutia. Jadi misalkan SPT tahunan kan, Mutia tahu umumnya itu adalah bulan Maret ya kan, akhirnya adalah batasnya adalah akhir Maret. Iya kan? Benar banget. Karena untuk OP ya Kak. Iya, karena umumnya sebenarnya adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Nah, umumnya kan kawan pajak rata-rata itu kan adalah menggunakan bukunya kan tahun takwim ya, dari Januari sampai Desember. Makanya kenapa 3 bulan setelah masa pajak berakhir itu di bulan Maret. Kalau misalkan lain lagi, bukan Januari sampai Desember, misalkan Januari sampai misalkan Februari sampai Januari, berarti kan nanti 3 bulan setelah berakhirnya itu, seperti itu. Oke. Ini kawan pajak yang penting, nggak kalah penting juga ya Kak ya, kewajiban untuk lapor. Kita melaporkan istilahnya perpajakan kita kayak sebagai bentuk pertanggungjawaban kayak, tentunya menggunakan form yang harus sesuai dengan ketentuan. Gitu ya Kak ya. Untuk orang pribadi maksimal lapornya itu 3 bulan setelah masa pajak berakhir, dan untuk badan itu 4 bulan. Ya, betul banget Mutia. Jadi kalau misalnya 1 tahunnya itu Januari sampai Desember, artinya OP maksimal lapornya adalah 31 Maret. Betul. Sedangkan untuk badan 30 April. Benar banget. Tuh. Nah, terus kemudian juga Mutia sekarang tuh lapor tuh udah gampang banget kawan pajak, gampang banget. Gimana caranya lapornya? Jadi kalau misalkan orang pribadi kayak Mutia nih, cukup di genggaman aja di HP. Yang penting ada di HP. Iya, maksudnya di HP. Yang penting ada, sekali lagi ada HP, ada sinyal ya. Ada sinyal, ada paket internet juga. Betul, karena tinggal lewat e-filing aja, DJP online. Jadi bisa di mana aja dan kapan aja, yang penting udah disiapin. Kalau kayak Mutia yang jelas bukti potongnya ya, bukti potongnya. Terus kemudian juga disiapin pungang-pungangnya, misalkan ada zakat. Nah, zakat pun ketentuannya harus yang sudah memang resmi, kayak di Badan Amil Zakat yang sudah sesuai di ketentuan perundang-undangan. Jadi emang zakat itu nggak boleh sembarangan kayak sumbangan itu nggak boleh sembarangan, yang bisa dikurangkan gitu kayak. Terus kemudian juga siapin daftar harta, misalkan banyak tuh kan, siapin semua, pokoknya dicatat. Punya reksadana, punya handphone, punya emas, itu wajib dicatat semua. Wajib dicatat semua kayak. Sedangkan kalau misalkan pekerjaan bebas ataupun punya usaha ataupun badan, memang kita nggak bisa lewat handphone Mutia, kita harus lewat PC atau laptop. Karena butuh aplikasi tambahan
menggunakan Adobe Acrobat Reader, namanya eForm. Iya, jadi butuh aplikasi tambahan. Itu juga gampang banget, tinggal ngisi. Jadi pokoknya semuanya tinggal ngisi aja, semua langsung masuk. Tinggal ketik, klik, udah. Iya, udah. Dan enaknya gampangnya Mutia kalau udah lewat sana ya, nggak lewat manual lagi. Misalkan tahun depan nih, hartanya banyak nih, udah otomatis masuk, tinggal ada penambahan atau pengurangan aja atas hartanya. Misalkan punya hartanya kan banyak tuh, kita kalau misalkan dulu kita manual ya kan, kita harus tulis satu-satu. Iya. Satu-satu. Tapi kalau misalkan lewat eForm atau eFilling itu langsung muncul ya. Yang udah kita isi sebelumnya. Jadi tinggal penyesuaian aja. Iya, jadi tiap tahun kita tinggal penyesuaian aja. Kalau misalnya saya beli HP baru tinggal ditambahin. Betul, misalkan jual motor gitu kan tinggal dikurangi gitu. Jadi emang gampang banget ya, tinggal disesuaikan. Apalagi untuk yang hartanya banyak kan. Amin. Kalau Kak Catur hartanya banyak ngisi SPT? Dikit sih. Sama nih Kak, kebetulan. Semoga kita jadi banyak hartanya Kak ya. Amin. Oke, saya jadi kepikiran nih Kak. Misalkan kalau kita pakai motor Kak ya, artinya kan kita perlu menaati aturan rambu-rambu lalu lintas gitu Kak ya. Misal ada yang pakai motor terus tapi nggak bawa surat, atau kebalikannya bawa motor pakai helm nggak bawa surat, atau bawa motor pakai helm nggak bawa surat, sama aja. Sama aja. Kebalikannya berarti pakai motor. Mungkin maksudnya bawa surat tapi nggak lengkap. Nggak pakai helm. Bener. Intinya ada salah satu unsur yang nggak lengkap gitu kan Kak. Pasti kan kita akan kena sanksi tilang atau bahkan bisa pidana gitu Kak. Nah kalau misalnya kita nggak melaksanakan nih kewajiban yang 4 itu Kak, ada sanksinya nggak sih Kak? Nah, jadi kalau misalnya kita nggak melaksanakan kewajibannya, kita juga bisa dikenakan sanksi. Bisa sanksinya itu administratif juga ada, yaitu bisa bunga, denda, ataupun kenaikan, dan juga bisa sampai sanksi pidana gitu Mutia. Jadi misalkan kita nggak lapor SPT atau telat, gitu kan, itu bisa kita kena sanksi administratif berupa denda. Jadi misalkan kalau untuk orang pribadi itu 100.000 untuk 1 tahun pajaknya, sedangkan untuk badan 1 juta rupiah kan lumayan banget ya. Lumayan banget ya, 1 juta ataupun 100.000 itu kan lumayan juga ya. Dan juga kalau misalkan kita telat bayar, nah itu kita kena bunga pajak terutangnya itu. Misalkan pajak terutangnya harusnya berapa dikali bunga KMK-nya, misalkan bunga di bulan tersebut KMK-nya 0,53%. Terus dikali berapa bulan kita telatnya, maksimal 24 bulan gitu. Jadi pokoknya rugi banget deh Mutia, karena kewajibannya gampang banget, cuma 4 ya? Iya, cuma 4. Kemudian hitung, bayar, udah lapor. Ya kan? Apalagi kalau misalkan kawan pajak itu penghasilannya di bawah PTKP, atau misalkan punya usaha tapi di bawah 500 juta tahun, NPWP-nya masih aktif, kan berarti tinggal lapor aja Mutia. Gampang banget kan, sama juga buat badan. Daripada kita bayar denda 100.000 atau 1 juta, mendingan tinggal lapor aja. Dan lapor tadi kan nggak sulit. Kalaupun kesulitan, di setiap KPP itu pasti ada helpdesk yang siap membantu kawan pajak. Oke, nah itu kawan pajak ya. Kalau misalnya kawan pajak nanti tidak menjalankan salah satu kewajibannya, itu lumayan banget kayak ada sanksinya ya, ada sanksi dendanya kayak. Jadi kalau kawan pajak jangan sampai lupa, oke? Oke Kak, tadi kita udah bahas tuntas ya mengenai kewajiban perpajakan. Betul. Dari wajib pajak sendiri, DHBL, daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, tadi kita belum bahas mengenai hak yang diperoleh nih oleh wajib pajak Kak. Nah Kakak bisa bantu jelaskan nggak kira-kira hak yang diperoleh itu apa Kak, selain kewajiban yang harus dijalankan? Betul banget ya, jadi pasti kawan pajak pasti nggak mau cuma dituntut kewajibannya aja ya, pasti kan harus ada haknya juga. Jadi memang wajib pajak ini kalau udah punya NPWP punya juga beberapa hak. Salah satunya adalah yang pertama itu adalah hak kelebihan pembayaran. Jadi istilahnya bisa dibalikin, misalkan harusnya pajak terutangnya lebih kecil dari yang seharusnya, tapi udah bayar. Misalkan pajak terutangnya sebenarnya 500.000, udah bayar 1 juta. Nah itu 500.000 itu bisa dikembalikan ke wajib pajaknya. Terus kemudian juga ada hak untuk menunda atau mengangsur. Jadi ada menunda mengangsur PP pasal 25 misalkan. Jadi misalkan kemampuan ekonomisnya lagi menurun itu bisa, tapi jangan lupa untuk permohonan dulu ya ke KPP terdaftarnya. Terus kemudian juga bisa hak untuk pembetulan SPT-nya asalkan masih memenuhi ketentuan. Jadi misalkan belum diperiksa seperti itu, masih boleh membetulkan SPT-nya. Seperti itu Mbak Mutia. Terus kemudian ada juga untuk hak mendapatkan insentif, kayak misalkan Mbak Mutia tahu kan zaman 2020 kan Covid tuh. Iya, benar. Nah itu banyak banget pemerintah mengeluarkan insentif. Itu gitu. Adalah haknya wajib pajak gitu. Jadi istilahnya mendapatkan insentif. Iya, kemudahan lah gitu ya. Terus kemudian juga ada hak untuk pajaknya ditanggung pemerintah. Sama juga waktu Covid itu banyak banget Mbak Mutia. Jadi kayak misalkan PP pasal 25 setengahnya itu ditanggung sama pemerintah, atau untuk UMKM
pajaknya juga ditanggung pemerintah seperti itu. Jadi waktu COVID itu dikasih banyak banget fasilitas dan juga insentif-insentif Mbak Mutia. Terus kemudian ada juga hak untuk melakukan pemindah bukuan kayak tadi misalkan salstor bisa dipindahin kayak ke pajak jenis pajak yang lain ya Mbak Mutia. Terus juga kemudian ada hak untuk penundaan penyampaian SPT, itu juga tapi harus permohonan. Misalkan nggak sempet nih, belum selesai misalkan pembukuannya atau apanya, nah itu boleh Mbak Mutia ditunda, paling lama adalah 2 bulan setelah berakhir masa pajak, tapi tetap harus permohonan. Terus juga ada juga hak untuk mendapatkan kebebasan pajak. Jadi maksudnya bukan bebas nggak bebas pajak, enggak. Bukan. Jadi itu ada ketentuannya. Biasanya kita kenal dengan surat keterangan bebas. Itu pun harus memenuhi syarat dan ketentuan dulu, kemudian disetujui mendapatkan surat keterangannya baru dia bebas. Misalkan Mbak Mutia punya saudara nih, saudaranya nggak punya penghasilan, terus kemudian ngejual tanah, harga tanahnya cuma 10 juta atau 20 juta, pengen balik nama kan harusnya kalau kita mengalihkan tanah dan harta dan hubungan kan ada kena pajak ya, PPh final, betul kan ya? Benar. Nah, terus kemudian kalau dia tuh bisa ada opsi, ada hak untuk mengajukan surat keterangan bebas itu, disetujui dapat bebaslah dia dari pajaknya. Nah, surat keterangan bebas ini adalah penggantinya Mbak Mutia, pengganti kalau dia istilahnya sudah bayar pajaknya tapi melalui surat keterangan bebas itu, seperti kayak gitu. Terus kemudian juga ada hak namanya untuk mengajukan upaya hukum, misalkan pengurangan sanksi administrasi, misalkan, terus kemudian juga bisa keberatan, terus kemudian bisa banding dan kemudian peninjauan kembali, seperti itu Mbak Mutia. Jadi misalkan ternyata ada kekeliruan terus udah diperiksa sama pajak atau misalkan nggak terima sama penghitungan pajaknya, betul, gede banget nih pajaknya segini. Itu ada opsi namanya upaya hukum, seperti itu, dari keberatan dulu, banding, keberatan dulu ya Kak, terus kemudian peninjauan kembali, seperti itu Mbak Mutia. Jadi kita tuh harus adil ya, di samping ada kewajibannya, tentu ada hak-hak juga yang harus harus diterima oleh wajib pajaknya. Ada juga namanya hak kerahasiaan data. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir, apapun yang kawan pajak udah laporin itu bakal aman datanya. Jadi karena kita juga ada rasa jabatan, kita nggak boleh tuh ngasih tahu misalkan membocorkan gitu ya. Misalkan, lapor SPT nih, misalkan penghasilannya gede teman saya nih, kita kasih tahu, dia penghasilannya segitu, nggak boleh. Jadi nggak usah khawatir, kerahasiaan datanya wajib pajak tuh aman banget. Jadi nggak perlu takut untuk lapor SPT karena itu adalah salah satu kewajibannya. Tapi haknya juga terjaga. Oke. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi selain kewajiban tadi yang ada 4, ada hak juga, beragam hak banget yang tentunya istilahnya beneficial banget ya untuk wajib pajak. Kalau aku boleh meringkas nih dari awal, kayak tadi kita ngomongin kewajiban mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara online melalui laman irek.pajak.go.id. Kemudian untuk di UHPP ini malah lebih gampang lagi tinggal aktivasi NIK menjadi NPWP. Berlaku 1 Januari 2024. Tahun depan. Oke, kewajiban selanjutnya adalah hitung. Kita menghitung sendiri besaran pajak yang terutang menggunakan sistem self-assessment namanya. Jadi kawan pajak diberi kepercayaan istilahnya untuk menghitung sendiri nih berapa sih besar pajak yang terutang sebenarnya. Benar banget. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita udah hitung, kita bayar kita membayarkan atau kita menyetorkan ke kas negara. Jadi bukan ke kantor pajak, tapi ke kas negara. Itu perlu dilurusin tuh. Itu perlu dilurusin kan banyak banget ya spekulasi atau mindset kawan pajak, kalau bahkan masyarakat di luar sana yang kalau misalnya bayar pajak tuh bayarnya ke kantor pajak. Itu salah banget. Karena kantor pajak tuh nggak ada beban kasnya. Semua pokoknya itu masuk ke kas negara langsung. Nah, kanal pembayarannya itu banyak banget, beragam bisa online tersedia maupun offline, bisa dari bank atau pos persepsi, bisa lewat ATM, bisa lewat M-banking, bisa lewat mesin edisi, bisa lewat iBanking atau lewat merchant lainnya banget. Mau bikin kode billingnya pun gampang, ada M-pajak, aplikasi M-pajak. Ada M-pajak atau kalau bingung bisa datang ke KPP terdekat Benar. Selanjutnya kewajiban yang ketiga adalah yang keempat, DHBL, daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, lapor ini yang rawan banget untuk terlupa kadang, soalnya kan kawan pajak mungkin banyak banget ya yang misalnya kita punya pajak terutang terus kita bayarkan stop sampai sana, padahal enggak, kita ada kewajiban yang lapor namanya kawan pajak. Nah, lapor ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita jadi kita melaporkan misalnya pajak yang terutang, kita melaporkan juga harta-harta yang kita punya jadi memang transparansi banget SPT ini. Dan lapor ini juga harus ada sesuai dengan formnya ketentuan yang berlaku. Jadi memang dibagi-bagi tuh formnya. Benar banget. Nah,
Selain kewajiban itu, tentu yang udah seperti saya bilang tadi, kawan pajak juga dapat banyak banget beragam hak yang tentunya memberikan keuntungan nih bagi wajib pajak atau kawan pajak. Mulai dari hak untuk mendapat kerahasiaan informasi kayak, jadi ketika kita lapor SPT misalnya, kita nggak perlu khawatir kalau data itu akan bocor. Betul. Gitu kayak DJP sangat memastikan akan hal itu. Jadi haknya ini sebenarnya sifatnya bukan keuntungan tapi adil. Tentu dengan memperhatikan asas keadilan kayak. Betul banget. Selain itu juga bisa hak untuk melakukan pengangsuran pajak kayak. Betul. Dengan syarat-syarat tertentu sampai dengan hak untuk bisa mengajukan upaya hukum mulai dari pengurangan sanksi, keberatan, banding hingga peninjauan kembali kalau memang dirasa ada kekeliruan dan dirasa tidak adil gitu ya bagi wajib pajak. Wajib pajak bisa melakukan upaya hukum itu. Oke, Kak Catur, luar biasa sekali materi kita, lengkap, kompleks, menarik banget tentang hak dan kewajiban dari wajib pajak. Nah, kawan pajak, terima kasih banget sudah nonton sampai akhir. Next topik yang akan kita bahas, silakan kawan pajak tinggalkan komentar di section komentar. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on notifikasi supaya nggak ketinggalan informasi perpajakan lainnya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media KPP Pratama Maumere di Facebook KPP Pratama Maumere, Instagram @pajakmaumere, dan X, Twitter udah ganti nama kayak jadi X Pajak Maumere. Oke, sekian. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sampai ketemu lagi kawan pajak. Mama Podcast Maumere Manise.